Magelang sempat heboh beberapa tahun ke belakang karena warga melihat penampakan aneh di langit. Diduga penampakan tersebut adalah UFO. Penampakan UFO tersebut dikatakan berbentuk seperti piring berwarna hitam yang terbang di atas crop circle yang juga ada di Magelang. Penampakan diduga UFO tersebut sempat diabadikan dalam sebuah foto oleh salah seorang santri Ponpes Hidayatul Muhtadin. Tidak hanya penampakan UFO, di sekitaran Yogyakarta seperti Sleman pun warga sering dihebohkan dengan fenomena crop circle. Ratusan orang hingga Rabu siang masih mendatangi kawasan persawahan di Piungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka penasaran ingin menyaksikan langsung crop circle yang ditemukan di tengah sawah. Bentuk crop circle di Bantul mirip dengan crop circle yang ditemukan di Jogotirto, Sleman. Hanya saja bentuknya lebih kecil dan pola rebahannya lebih kasar. Waktu saya mengamati tidak ada yang kelihatannya itu cuma biasa saja. Cuman padinya itu, robohnya itu teratur. Tidak lasah-lasah kayak kena angin itu. Saya mendengar seperti suara pesawat helikopter, tapi tidak keras. Cuman deng-deng-deng itu. Padinya roboh. Crop circle sendiri adalah suatu pola teratur yang terbentuk secara misterius di area ladang tanaman, seringkali hanya dalam waktu semalam. Karena tidak diketahui siapa yang membuat pola ajaib itu hanya dengan waktu semalam, banyak orang menduga bahwa itu juga adalah ulah dari alien dan crop circle adalah tanda bekas pendaratan UFO milik mereka. For your information, fenomena-fenomena crop circle dan UFO di sana kemudian membuat daerah Yogyakarta, khususnya di Brebes Sleman menjadi terkenal dan bahkan ada monumen crop circle pertama di dunia sekaligus monumen UFO pertama di Asia. Lokasinya persis di seberang sawah yang pernah menjadi tempat kemunculan crop circle. Monumen itu terbuat dari susunan batu candi dengan dimensi tinggi 4 meter dan diameter 2 meter. Di bagian atasnya terdapat instalasi UFO. Yogyakarta dan sekitarnya juga pada akhirnya sering dijadikan tempat berkumpul para pegiat UFO dalam dan luar negeri untuk saling bertukar informasi. Dari dunia antariksa, sejumlah komunitas pegiat UFO dari dalam dan luar negeri berkumpul di Yogyakarta pada akhir Juli lalu. Mereka menghadiri konferensi International Search for Extraterrestrial Intelligence. Dalam konferensi ini selain berdiskusi mengenai temuan terkini dalam dunia antariksa, para pegiat UFO ini sepakat untuk membentuk forum Indonesia UFO Network sekaligus menetapkan 21 Juli sebagai Hari UFO Nasional. Fenomena crop circle yang dianggap pula entitas tak dikenal ini sempat dibantah oleh LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Pihak mereka juga mengatakan bahwa crop circle dibuat oleh manusia. Persis di tengah crop circle, tim menemukan lubang sedalam 20 cm yang diduga menjadi tiang pancang pusat pembentukan crop circle. Berdasar temuan ini, tim LAPAN menyimpulkan crop circle di Jogotirto, Sleman buatan manusia. Sejujurnya, bantahan itu dinilai terlalu dini karena bukti-bukti yang diutarakan belum diteliti lebih lanjut. Masih banyak tentunya yang percaya bahwa crop circle adalah buatan entitas asing yang berasal entah dari mana itu. Kepercayaan itu kemudian mengerucut kepada Candi Borobudur. Penampakan alien di langit Jawa Tengah, Yogyakarta dan sekitarnya besar kemungkinan ada kaitannya dengan Borobudur. Borobudur dianggap sebagai markas para alien, sehingga tak heran terjadi banyak penampakan di sana karena merupakan daerah lalu lintas mereka. Candi Borobudur jika dilihat dari atas terlihat seperti pola yang menyerupai crop circle. Hanya saja crop circle pada umumnya ditemui di lapangan, persawahan, dan atau padang pasir. Kali ini medianya berbeda, yaitu batu. Batu-batu di Candi Borobudur mengisyaratkan pola-pola yang amat sangat presisi. Jika pembuatan crop circle saja sangat sulit untuk dijelaskan, bagaimana dengan Borobudur sendiri? Pada zaman sekarang pun, para ahli konstruksi mungkin akan sangat kesulitan jika membuat ulang bangunan serupa yang padahal sudah dibantu dengan kemajuan teknologi. Bangunan Candi Borobudur dianggap benar-benar luar biasa. Bahan dasarnya adalah batuan yang mencapai ribuan meter kubik jumlahnya. Sebuah batu beratnya mencapai ratusan kilogram. Hebatnya untuk merekatkan batu tidak menggunakan semen. Bagaimana orang-orang di zaman dulu bisa melakukan itu? Jangan-jangan memang dibantu oleh para alien, sama seperti teori yang berkembang terkait pembangunan piramida. Para alien-alien membantu pembangunan tempat-tempat yang dianggap sakral itu sebenarnya untuk keuntungan mereka sendiri tentunya. Keuntungan itu bisa saja berupa markas mereka atau patokan arah GPS. Candi Borobudur memang sempat dianggap sebagai GPS penunjuk waktu, arah dan tanggal pada masa lampau untuk memudahkan para alien kembali ke Borobudur.
Sebenarnya kisah alternatif pembuatan Candi Borobudur dapat dipelajari melalui relief-reliefnya. Relief yang ada banyak menunjukkan aktivitas manusia pada zamannya dan ilmu perbintangan. Ada pula relief lain yang menampakkan piring terbang serta makhluk aneh dengan kuping panjang. Makhluk ini kemudian dianggap sebagai perwujudan alien oleh para pegiat UFO. Mari kita perhatikan relief satu ini. Relief ini menggambarkan seekor kuda dan gajah terbang. Di bagian atasnya terdapat bentuk aneh yang terlihat terbang. Apakah yang kalian pikirkan sama dengan Mimin penonton? Relief ini yang kemudian makin mendorong dugaan bahwa Borobudur lah yang menjadi markas para entitas asing. Jika diperhatikan lebih seksama, susunan batu di Candi Borobudur mengerucut ke atas di bagian tengah. Bentuk ini juga yang kemudian diduga sebagai poros pendaratan dan penerbangan pesawat luar angkasa dari dunia lain. Terlebih, apakah kalian juga sadari bahwa stupa-stupa bentuknya seperti mangkok terbalik yang sekilas mirip UFO? Diduga alien memang pernah datang ke Indonesia sejak berabad-abad lalu. Salah satu buktinya ada di Gua Kontilola. Gua ini berada di lembah Belim, Wamena, Papua. Gua ini kerap menjadi objek wisata karena terdapat sebuah lukisan yang tidak biasa. Lukisan purba di sana disebut menggambarkan alien yang pernah datang ke Indonesia dan kemudian menemui nenek moyang kita. Sosok diduga alien tersebut memiliki kepala gundul dan memiliki 4 jari saja. Inilah yang membuat masyarakat setempat makin percaya jika alien pernah menghuni Gua Kontilola. Belum lagi, lukisan tersebut berada di dinding yang letaknya sangat tinggi dan jauh dari tanah. Manusia purba juga dirasakan kesulitan untuk menjangkaunya. Pendapat Mimin pribadi, sangat mungkin alien pernah datang dan bertemu nenek moyang kita. Alien-alien yang diyakini memiliki peradaban maju itu datang ke Indonesia, lalu berinteraksi hingga mau membantu membuat bangunan megah seperti contohnya Borobudur. Hanya saja, dulu nenek moyang kita tidak sadar bahwa alien itu adalah entitas yang berasal dari tempat lain. Nenek moyang kita mungkin beranggapan, alien-alien itu adalah sosok dewa atau Tuhan yang datang dan memberikan mukjizat berupa teknologi yang belum pernah dilihat serta dicapai manusia manapun kala itu. Jadi sosok-sosok yang kini dipersepsikan sebagai dewa, mungkin saja mereka adalah alien yang membantu pembuatan bangunan luar biasa zaman dahulu kala.